dikumpulin lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dumateng pangarsanipun sesepuh saha pinasepuh paguyuban Bawastri Dinipura Kabupaten Banjarnegara ingkang tansah kawula hormati. Dumateng pangarsanipun Ibu Ketua Bawastri saha jajaran pengurusipun ingkang tansah kawula hormati. Dumateng Ibu Ukawati selaku Sahibul Bait ingkang tansah kawula hormati. Sumrambahipun dumateng sedaya anggota Bawastri ingkang boten saged kawula sebat setunggal-setunggal ingkang tansah kawula tresnani. Ingkang selimbah monggo tansah mujudaken raos puji syukur wonten ngarsa dhateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring mapinten-pinten kanikmatan kawilujengan dumateng kula panjenengan sami sehingga ing tiki wekdal siang punika kita saged sareng-sareng ngrawuhi adicara pertemuan paguyuban Bawastri Dinas Pendidikan Kabupaten Banjarnegara. Shalawat salam mugi tansah kunjuk wonten junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula panjenengan sami saged tansah pikantuk syafaatipun benjang wonten ing yaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Salajengipun kepareng kawula narik matur wonten ngarsa Ibu Dustanipun lamun rumiyin kawula wasaken menggah adicara susunan pertemuan Bawastri wonten ing siang punika. Adicara ing sepindah menika pambuka kaping kalih sambutan saking Sahibul Bait. Acara kaping 3 ikrar halal bihalal. Kaping sekawan penerimaan ikrar halal bihalal, kaping gangsal sambutan Ibu Ketua Paguyuban Bawastri. Adicara ingkang ontonem inggih menika lain-lain menika dipun isi kegiatan arisan, laporan keuangan, foto bersama, makan bersama, salajengipun punika. Bunda-bunda Bawastri ingkang tansah kawula tresnani, adicara pepanggihan ing dasian punika kita buka sesarengan kanthi waosan umul kitab kawula dherekaken liridhoi ta'ala bi barakati syafaati Rasulillah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Matur nuwun mugi-mugi kanthi waosan Al-Fatihah menika adicara pepanggihan wonten ing siang punika saged kanthi lancar sehat, saged pelaksanaan boten wonten alangan satunggal punapa Allahumma amin. Acara salajengipun inggih menika sambutan saking Sahibul Bait dumateng panjenengan ibu-ibu Ekawati MPD kawula sumangga. Nggih niki Ibu Ketua beserta seluruh pengurus Bawastri yang saya hormati, ibu-ibu anggota dari ujung Lampung hingga sampai Wonosobo sebelah timur. Alhamdulillah sampai dekat ini rawuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang bagi ibu-ibu semua. Salam sejahtera, keselamatan dan bahagia untuk Anda dan kita semua. Ibu-ibu yang saya hormati, sambil menikmati tempe kemul yang sudah dingin karena tadi keburu dikaji
mewajibkan secara bergiliran teman-teman yang datang agak asik itu menangi yang anget. Tapi mohon izin kesepuan hadir sudah menjadi anak. Ibu-ibu yang saya hormati, pertama kami bersyukur bahwa setelah 1 bulan lamanya kita tidak ada pertemuan dikarenakan ibu-ibu saudara-saudara kami telah melaksanakan kegiatan ibadah di bulan Ramadan hingga sampai selesai Idul Fitri. Maka pada kesempatan ini, di kesempatan masih bulan Syawal ini, kemudian berikutnya kami ucapkan sugeng rawuh di tempat ini. Terima kasih kepada kru sahabat Jujugan Serayu yang telah memfasilitasi kami dengan segala kelengkapannya. Kemudian saya secara pribadi maupun mewakili keluarga mengucapkan bulan Syawal 1444 Hijriah kepada ibu-ibu semua. Jikalau dan sudah pasti secara pribadi, baik waktu masih dinas sampai bulan Desember yang lalu hingga setelah purna sampai hari ini, saya yakin banyak sekali kesalahan, kekhilafan, karena saya merasa bila matur itu sering sempral-semprul, tidak peduli dengan kesepuan seperti Mbak Sri Hartati, Mbak Nino, Mbak Sri Daryati ini. Tapi kadang-kadang saking gedugonya itu matur, ya bisa dikatakan semaunya. Pada kesempatan ini juga kami atas nama pribadi serta keluarga mohon maaf yang setulus-tulusnya. Mudah-mudahan ibu-ibu semua ikhlas dalam memberikan maaf kepada kami. Kemudian saya ucapkan selamat bermusyawarah untuk ibu-ibu Bawastri, mumpung ketemu pada hari ini agak sangat lengkap. Terima kasih. Mudah-mudahan kehadiran ibu-ibu semua dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Waktu saya serahkan kembali kepada penata acara. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adi joro ingin salah sini boni jemeniko ikra halal bihalal yang budal siang puniko ingkang badhe kaasto panjenenganipun Ibu Yuni Sulastri. Dumateng panjenenganipun Ibu Yuni Sulastri kawula sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga yang hadir hari ini Allah berkahi dengan hidayahnya serta ilmu yang bermanfaat, dipertemukan dengan orang-orang yang baik, ilmu yang baik, guru-guru yang baik, peristiwa-peristiwa yang baik, dan dengan amalan yang diberkahi oleh Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ini nikmatin salihah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi sodari wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nyuwun pangapunten Ibu Ketua Bawastri beserta pengurusipun. Nyuwun pangapunten sedaya ibu-ibu Bawastri anggota ingkang kanenan utawi ingkang kasepuhan ing wekdal samenika kawula kadhawan mewakili ibu-ibu Bawastri ingkang katelah kanenan supados matur dhateng ibu-ibu Bawastri ingkang kasepuhan.
Nyuwun sewu kawula saderengipun matur menapa kawula dipun ijinaken mewakili panjenengan sedaya Ibu-ibu. Sasampunipun kawula dipun paringi lilah utawi iji pangestu supados mewakili ibu-ibu Bawastri ingkang katelah tasih anem, supados matur dhateng ibu-ibu Bawastri ingkang sampun kasibuhan. Nyuwun pangapunten ingkang nomor kalih, mbok bilih mangke anggen kawula matur kirang prapsila, kirang titis lan tatas utawi kirang trep mungguing tata basa panjenengan. Kawula nyuwun agung samudra pangapunten. Saderengipun kawula mewakili panjenengan nyuwun pangapunten utawi ikrar halal bihalal, kawula badhe ngaturaken setunggal dap kangge mengawali supados acara halal bihalal menika estu-estu kalebet boten namung tradisi, namung estu-estu saged manghanani dumateng kula lan yasami badan sikis lan fisikipun saged leres-leres estu-estu maringi pangapunten lan estu-estu meminta izin bahwa diri kita menika sudah memaafkan, menandai bahwa kita sudah ikhlas serta memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pramila kawula badhe matur sekedhik. Menawi kepareng kula badhe nglajengaken menapa ingkang kangge pembukaan mangke badhe dipun lanjutaken napa langsung ikrar ibu-ibu? Awalan rumiyin napa langsung ikrar? Langsung ikrar tanpa awalan ya. Mangke siap menanggung Bu. Sing jelas wonten bumbune nggih, tiyang mendika niku kan wonten bumbu. Nggih. Wonten tutup poin. Nggih, Ibu-ibu kangge nglantaraken basa supados mangke kawula lancar mangke bahasanipun campuran mboten napa-napa nggih. Nek kurang ngerti kromo Inggris to the point, Ibu-ibu semuanya yang Allah kasihi dan Allah sayangi, segala puji dan puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. to the point. Pujian hanya milik Allah dan kita sepatutnya memuji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan izinnya, dengan kehendaknya, maka Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita bertemu di sini, bertatap wajah di sini. Itu memiliki arti yang luar biasa yang harus kita syukuri. Maka patut kiranya kita hari ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan hari ini. Kita bertemu di sini itu atas kehendak Allah, berarti itu rezeki buat kita. Yang selanjutnya mudah-mudahan salawat dan salam selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu, kalau tadi saya mengatakan mau langsung to the point atau awalan, karena apa? Karena biasanya halal bihalal itu terjadi hanya sekedar sebuah tradisi. Nah, sudah selesai Idul Fitri, biasanya kita kumpul-kumpul, makan-makan, terus minta maaf dan salam-salaman. Tapi kita tidak tahu apakah makna halal bihalal itu sudah meresap dalam hati kita atau belum. Yang kedua, apakah setelah selesai halal bihalal kemudian kita benar-benar memaafkan atau belum? Karena bunda-bunda, yang namanya memaafkan itu berarti aktivitas yang kita buat, bukan yang kita terima. Kalau dimaafkan otomatis, ya sudah, kamu saya maafkan, berarti saya dimaafkan. Tapi kalau saya memaafkan, berarti saya berusaha keras untuk mengikhlaskan apa yang sudah terjadi atas diri saya, baik itu pengalaman, peristiwa, sakit hati, kejengkelan, kemarahan, kesedihan yang saya alami selama ini atas kelakuan tingkah laku dari orang lain yang tidak suka dengan saya atau yang saya tidak suka. Oleh karena itu, maka sebelum saya mengucapkan
ini, alangkah baiknya mari kita sama-sama belajar. Ada 3 golongan orang yang ketika dalam acara halal bihalal itu dia dimintai maaf langsung memaafkan. Ya sudahlah, daripada berlama-lama saya memendam rasa tidak nyaman, lebih baik saya maafkan kamu. Sudah, tidak ada tidak ada buntutnya lagi. Ya lalu mengatakan pada dirinya, ya Allah saya maafkan dia. Dan ini bunda-bunda perlu latihan. Tidak serta-merta kalau orang datang minta maaf atau dimaafkan itu enggak. Semuanya perlu latihan dan semua perlu kesadaran yang utuh, tidak hanya setengah-setengah. Karena kadang-kala begini bunda, ketika kita bertemu dengan orang, salaman itu kadang-kala yang diajak salaman begini, tapi pandangan saya itu artinya tidak memaafkan. Yang namanya memaafkan ya salaman, saling memandang wajah, mata, juga hati. Jadi menggabungkan antara mata, wajah, dan hati. Tapi kalau hanya salaman, tapi pandangannya menuju ke tempat lain, itu tidak lagi halal bihalal. Seperti ini. Yang kedua bunda, orang yang memaafkan orang lain itu dengan menimbang, pantas nggak ya dia saya maafkan. Oh dia tuh menyakiti saya setiap hari. Tiap ketemu selalu saya nangis, tiap ketemu saya jengkel, tiap ketemu saya itu selalu sedih. Apa mungkin saya maafkan dia? Lalu karena dia itu sudah belajar, kalau saya tidak maafkan dia, saya saja yang sakit, saya yang marah, saya yang deg-degan, saya yang kemudian sesak nafas, saya yang tidak bisa bernafas dengan lega, saya nggak bisa tidur malam hari dengan nyenyak. Oke, kalau begitu saya maafkan saja dia supaya saya lega, supaya saya nyaman, supaya saya sehat. Dan ini kemudian ada kata sudah. Kalau begitu saya maafkan kamu. Karena apa? Demi kenyamanan hati saya, demi ketenangan hidup saya, maka itu yang namanya berproses. Bunda-bunda, semoga yang hadir hari ini minimal ada di nomor 2. Syukur alhamdulillah jika sudah ada di nomor 1. Ketemu, salaman, langsung memaafkan, sudah tidak ada masalah. Tapi andai kata itu tidak terjadi, tidak memungkinkan karena ada satu embel-embel yang berdarah-darah di belakang masa lalu kita, maka monggo kita berproses. Berproses untuk apa? Menerima bahwa ini adalah takdir Allah. Allah telah menghendaki ini terjadi pada kita. Allah telah menetapkan ini terjadi dan sudah kita rasakan. Karena apa? Karena sesuatu tidak akan tertukar. Semuanya sudah tertakar sesuai dengan kemampuan kita. Oleh karena itu kita berproses, menimbang-nimbang, kemudian belajar dan berproses untuk memaafkan. Kemudian yang ketiga, menjadi orang yang menjadi penikmat derita. Dia rela memberikan rasa sakit itu dalam dirinya secara tidak langsung. Dia pun akan menjadi orang yang bersahabat dengan ketidaknyamanan. Akhirnya apa yang terjadi? Orang itu sakit-sakitan, seluruh persendiannya sakit, seluruh tulang-tulangnya serasa remuk, tubuhnya lemah lemah tidak berdaya, hatinya selalu sedih, dendam, sakit hati, benci, dan bahkan malam hari tidurnya pun tidak nyenyak karena selalu berpikir kapan saya bisa membalas dendam pada dia, kapan saya bisa memperlakukan dia seperti dia memperlakukan saya. Nah, akibatnya bunda, jika hal itu kita rasakan terus-menerus, maka walaupun setiap tahun kita diberi waktu untuk bersalam-salaman, melakukan halal bihalal dengan siapapun, tetapi salaman-salaman kita tidak sambil memaafkan. Kita salaman hanya sekedar tradisi, kita salaman hanya sekedar dan dianggap
yang saya itu manusia, atau ben dianggap kalau saya itu bukan orang sombong, atau ben dianggap saya itu bukan orang yang luar biasa, maka saya salaman. Tetapi tidak serta-merta salamannya menimbulkan memaafkan, bahkan kalau bisa dimaafkan, seperti itu. Maka jika kita terjadi atau kita melewati atau kita berada di posisi yang ketiga ini karena selama masa lalu kita itu terlalu menyakitkan, terlalu menyedihkan dan tidak mampu untuk memaafkan orang tersebut, maka akan berdampak kepada 5 hal. Dampaknya apapun? Dampak yang pertama adalah orang itu akan benci. Benci adalah sesuatu yang bisa melemahkan dan bahkan bisa memutus jiwa-jiwa yang tenang. Orang yang memendam rasa benci, kalau misalnya dia disuruh menggenggam tangan saja tidak akan bisa kencang, nggak akan bisa kencang. Pernah suatu ketika orang itu, ya, seorang anak yang benci banget dengan temannya, benci sekali dengan temannya, disuruh masuk sekolah itu tidak mau. Bahkan ketika dia itu suruh menggenggam, ya, ketika seorang gurunya datang diajak salaman suruh menggenggam itu, tangannya itu lemah, lunglai. Ya salaman, tapi tidak seerat ketika anak itu tidak memiliki rasa benci. Karena apa? Karena benci ini memutuskan jiwa, sehingga dia tidak memiliki gairah untuk hidup dan dia akan selalu merasa kelelahan. Karena apa? Karena dia siang malam selalu memikirkan orang yang dibenci dan dia selalu memikirkan kapan saya bisa membalas. Yang kedua, orang itu akan marah. Padahal marah adalah emosi yang meledak, yang menyebabkan aliran darah menjadi keras, berat, dan akhirnya jantunglah yang menjadi tumpukan. Oleh karena itu, orang yang selalu marah dan memendam marah, dia akan memicu kematian diri. Yang ketiga, orang yang sedih. Dampak dari tidak bisa memaafkan, dia akan selalu sedih sepanjang masa. Orang yang sedang sedih itu sesungguhnya otaknya sedang menurunkan hormon opioid. Jadi hormon opioid ketika orang sedih itu semakin meningkat, ya, meningkat. Akibatnya kalau hormon opioidnya meningkat, kekebalan tubuhnya akan meningkat, akan turun. Sehingga kalau kekebalan tubuhnya turun akan menimbulkan banyak penyakit. Maka ketika kemarin ada COVID-19, penderitanya diisolasi di sebuah ruang yang tertutup, tidak boleh ketemu dengan keluarga, bahkan dokternya saja jarang menengok. Perawatnya kalau memberi makan itu lewat lubang yang sempit, dia sendirian di situ. Ruang badannya saja sakit, harusnya ditemani oleh orang lain, oleh keluarganya, oleh orang-orang yang dicintainya, malah disuruh menjauh. Akhirnya dia semakin menurun kekebalannya dan akhirnya cepat meninggal. Jadi kalau kita itu memendam kesedihan, maka kita akan merasakan tubuh kita itu lemah, sehingga menjadikan tubuh kita menjadi sakit. Dan biasanya orang yang sedih, sakitnya di kepala, suka pening, suka pusing, itu berarti dia memendam rasa sedih yang mendalam. Yang keempat, orang yang tidak bisa memaafkan, dia akan memiliki dendam. Dendam bisa membuat emosi menjadi tinggi dan memantik bahwa perasaan buruk sangka kepada orang. Siang malam selalu ingin kapan ya saya bisa balas dendam dia, minimal bisa melakukan hal yang sama. Dan orang yang selalu dendam, maka dia menghalalkan segala cara untuk bisa membuat orang yang menyakiti itu
bahagia. Yang kelima, orang yang tidak bisa memaafkan akan selalu sakit hati. Orang yang di dalamnya selalu menendam rasa sakit hati, dia akan memicu tumbuhnya hormon stres. Hormon kortisol itu adalah hormon stres. Kemudian bisa menghambat hadirnya hormon bahagia atau hormon dopamin, hormon neuropinefrin atau hormon ceria, dan hormon serotonin yaitu mood stabilizer atau hormon ketenangan. Oleh karena itu, mari hari ini kita kosongkan yang banyak untuk hati kita, yang banyak sekali. Karena apa, bunda-bunda? Karena memaafkan itu bukan berarti merubah masa lalu. Memaafkan tidak akan bisa merubah masa lalu, tetapi memaafkan akan memperindah masa depan. Jadi catat ini baik-baik, memaafkan tidak akan bisa merubah masa lalu, tetapi memaafkan akan bisa merubah masa atau akan bisa memperindah masa depan kita, yaitu masa depan kita akan menjadi tenang, akan bahagia, dan kita melapangkan dari kita melapangkan yang sempit, membuang sampah emosi. Sampah emosi ini adalah sebuah istilah. Ketika kita sudah bersedih, benci, dendam dan sebagainya, selalu ditumpuk setiap hari, maka itu jadi sampah. Sampah emosi kalau tidak dibuang akan menyebabkan penyakit. Kemudian bisa menguatkan yang lemah, menjadi penyebab kesembuhan dari sakit, dan bisa menguatkan badan kaki dan kelancaran. Masih banyak hal yang bisa kami sampaikan, namun tidak untuk hari ini. Karena inti dari apa yang harus kami sampaikan adalah ikrar, mewakili dari yang muda untuk yang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda-bunda yang merasa muda, karena panjenengan sudah mewakilkan kepada diri saya, monggo panjenengan kula aturi menirukan ucapan saya. Ingkang kasepuhan kawula suwun mirengaken lan mangke menjawab ikrar ingkang dipun pimpin pihak kasepuhan. Saged dipun wiwiti Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Kawula ing mriki kalebet anggota Bawastri ingkang katelah anem. Ing dinten menika kawula ngakeni sadangunipun kawula nderek pakempalan utawi kedinasan Bawastri ing tlatah Banjarnegara pilih wonten setunggal kalimat utawi tumindak tingkah pola polatan utawi wicantenan utawi tingkah laku ingkang boten mranani dumateng ibu-ibu Bawastri ingkang kalebet asepuh mula kula dadaki sedaya kalepatan menika karana kekirangan kawula cupu ing pangertosan kawula lan kiranging sinau kula
Mila wonten lumunturing sih pangapunten ingkang ikhlas tumusing batos saking ibu-ibu Bawastri ingkang asepuh maringi pangapunten dumateng kalepatan kawula ingkang sampun kalair utawi ingkang tasih kabatos ingkang saged dipun mangertosi lan ingkang dereng saged dipun mangertosi ingkang ageng lan alit ingkang sampun rumiyin utawi ingkang nambe kemawon kawula nyuwun agunging samudra pangaksami dumateng ibu-ibu Bawastri ingkang asepuh mugi-mugi kanthi ridho lan ikhlasin manah ibu-ibu maringi pangapunten dumateng kalepatan kawula Allah subhanahu wa ta'ala kepareng gantelaken leburing dosa lan kalepatan kawula ingkang tumantuk dumateng ibu-ibu Bawastri ingkang katelah sepuh Mbok bilih anggen kawula matur namung cekap semanten mugi-mugi ing dinten menika lan saklajengipun kula lan panjenengan tansah pinaringan sehat hidayah lan inayah duwi rahmat saking Allah subhanahu wa ta'ala awit saking sedaya keikhlasan sampun paring pangapunten lan maringi paring pangapunten amin ya rabbal alamin. Cekap semanten agen kawula matur mbok pilih wonten perintah pekone atur nyuwun agunging samudra pangaksami billahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawula pangerakan datang berhala. Pada cara salah singgung jenengan kepada anak halal bihalal ingkang badhe kaasta panjenenganipun Ibu Sri Harzati MPD saking Kaspuan Wakbal sahabat yang pada silakan. Yang saya sakjane raketan sulam luwih sepuh Mbak Nini lho. Iya ta. Orang sangat hitungan gaya kue lah. Itu kan sampur ya. Aja sebulan sepuh Mbak Nini bener kowe. Nang kula matur kirang pas jeneng perwakilan. Jadi pas-pasna. Kali pilih kirang jane yang lema ngapa kita bahari gitu kan ajane iki. Nggih, pun mangke diterap-terapaken nah. Ya. Baru kula sebuju pede kena kalah ji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu liyut hirahu al-dini kulihi wa kafa wa bilahi syahidah asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Langkung rumiyin monggo ada di sedaya lan Mbak Nini monggo kita sareng-sareng matur rasa syukur untuk datang Allah Subhanahu wa taala ing dinten menika tanggal dinten Jumat nggih tanggal 19 Mei 2023. Kita tasih pun paringi kenikmatan ingkang boten saged kita hitung arupi nomor tunggal kesehatan. Sehat banget tapi nek ora niat bilang ya bukan apa. Kedua
keikhlasan hati untuk berangkat, kesempatan, ada hal baru. Yang keempat, ternyata untuk halal bihalal setahun kan ya, kurang kok orang makan, rasanya memang ya. Dan salawat dan salam kita ajarkan pada Nabi junjungan kita, pada Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Adik-adik sedaya nun sewu, kalau mau kan rolikur sing muda nggih. Lah sing termasuk tua pitu nek Mbak Suci ra melu tuwa ra melu nom kae Bu. Jare aku melu rono rene ya rapopo. Jika kita nun sewu bahasanya global, jika kita akan menghitung kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa dan tidak mampu untuk menghitungnya. Mengambek tok sing ra bayar wis betapa harus kita bersyukur. Yang kedua, dari 1 tahun kita berhubungan dari kedinasan bagi yang muda-muda dan 7 orang yang sudah sepuh-sepuh termasuk saya ini, kadang-kala berhubungan pas takziah bareng apa menggam bareng, mestinya tidak sengaja kita akan bersinggungan dari salaman bila kaya disalami kan gembeleng bagi semua apa karena padahal dia lagi memikirkan yang lain, saat mikir apa kita tak rasa derek. Nah mungkin itu yang dinamakan habun nanas ya. Ini batin kita gampang ya bisa juga napura bukan untuk kondur akurat naik padahal ya. Nah kalau kepada Allah Subhanahu wa taala kita lebih mudah, maksudnya untuk meminta maaf kita bisa berzikir, bisa sholat dan itu ya, zikir, wiridan, mohon maaf, taubat. Tapi yang taubat sholat jangan taubat sambel ya, enak ya, lobek nani kapok lombok jenenge nggih. Nah monggo ada di sedaya kita selaku makili kesepuan wonten acara halal bihalal bawah demikian menerima ungkapan permohonan maaf kepada yang sepuh. Mestinya sebagai orang harus bisa memaafkan, harus tidak ada rasa dendam, harus ikhlas, harus memaafkan ya, memaafkan lahir batin. Karena kalau hanya lahir kalau batin itu dendam percuma. Allah tidak akan memberi, tidak akan menghapus dosa di antara kita. Karena habul nanas memang tidak akan diampuni kesalahan seseorang jika dua-duanya yang menyalahi dan disalahi, maksudnya atau tidak sengaja ya, merasa punya salah, minta maaf kok yang dimintai maaf tidak ikrar mau maafkan, Allah juga tidak akan menghapus dosa-dosa. Saya tidak matur banyak lah, ibu semua atau adik-adik semua sudah biasa untuk pengajian dan belajar tentang agama. Mungkin bahkan saya hanya bukan sampul lebih pandai adik-adik kita tentang agama. Untuk itu hanya dengan ikrar inilah kita bisa saling memaafkan. Mestinya semua kesalahan kita bisa lebur di hari ini tanpa ada sisa sedikit pun dusta di antara kita. Tidak ada salah ataupun dosa-dosa yang kita tinggalkan di hati kita. Insya Allah ikhlas sedaya yang dia maafkan. Yang mudah-mudahan ya ibu-ibu yang 7 orang, yang 5-7 orang banget Mbak Nino, Mbak Esti. Tak pilih nggih sing kerasa sepuh. Kula Mbak Nino, les kumputan Mbak Nino. Terus kok tak anu sepuh bacane langkung nunjuk itu ora krasa. Mbak Tira, aja bucen Mbak Tira, aja kelingan amben biyen nang Semarang kae. Mbak Widin aku sepuh, kurang loro meneh sapa ya Mbak Tar? Mbak Tuti. Mbak Tar, Mbak Kos yang tidak rawuh. Berarti ming 6. Yang lain termasuk muda. Yang lain termasuk muda. Walaupun sudah purna tapi masih muda.
termasuk nama di kelasku aja kok. Nggih. Bu Sri, tadi aku nggak ikut ikrar weh, sing Kan sudah terwakili. Lah wong sendiri kok bareng-bareng ngantek guyu kok. Oh, kayak gue, aku kan niru kayak mau mang. Harus dipakai aku kan niru kayak ora. Yang penting kita sudah semua memaafkan nggih. Bukan ikhlas nggih. Walaupun sing matur sing nggo wakil kayak cimpane lah. Boleh matur wae. Kayak kuban, bahasa bisa, krama inggil. Nah, bang segepe ayo rampung 500 nggih. Wah, alhamdulillah. Berarti mending ya daripada jangan mie kalau soon nggih. Kan lebih sehat kan hijau nggih. Hijau-hijau dan banyak mengandung vitamin daripada mie. Non kolesterol benar. Nah, hal yang satu yang tidak bisa kita tahan kan sesuatu pada kita kepada orang lain ya. Harus kita hilangkan. Allah saja maha pemaaf itu jangan ini. Dengan Rasul juga marah ya rakyat dhewe selaku umatnya wah angel temen ya. Malah zaman dia langsung ngendikake ngono. Terus nyalain yang dhisik dadi banyu rep nyawuk dadi bodong ora umek. Surang zaman itu ibu orang ngerti agama bapak pisan. Nah sudah tidak pada masanya. Ini sudah generasi ke-8 bukan. Nah sekiranya saya mau matur banyak mbok malah kok salah. Sementing intinya kesaksian ya. Habis ini kegiatan yang lain tetap berjalan. Saya tahu dari saya yang cantik-cantik ini masih dinas banyak padat acara masih rapat lagi. Akhirnya apabila kami maturnya tadi banyak kesalahan yang tidak kami sengaja dari tutur kata, sikap sampai pada raut muka mau apa ya pola ya, polatan orang sengaja. Mbak Sumina masuk marinya kayak kan tidak sengaja kita, tapi kita merasa nih ceramah ya ulat Jawa nih ulat yang tidak berkenan di setiap kita ketemu yang tidak sengaja itu hilangkan ya. Nah, terbuka jangan sih dengan orang lain juga bisa kalau keluarga ini apa HP bisa video call. Nah, HP ning WA tulisan bisa salah tafsir ya. Tapi kalau video call kita tatap muka, wajah saling melihat, nah lebih afdol. Kayak kita silaturahim langsung apa nggih. Lebih baik kalau sama video call sangat adoy waktu nirana bisa video call. Lebih bisa lagi kalau kita bertatap muka seperti ini. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kami maaf apabila kata kami hanya silang kata yang menjadikan adik semua kurang berkenan di hati dengan semua. Akhirnya kami akhiri sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami tunjukkan lagi pada penata acara.